Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku ESPS Matematika kelas 5 yang ada di halaman 72. Langsung saja adik dibuka bukunya halaman 72. Di sana ada latihan 3. Saya baca langsung saja. Nomor 1, perhatikan gambar-gambar berikut. Gunakan penggaris untuk menentukan ukuran pada gambar lalu istilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Yang A, skala 1:12 juta. Jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah titik-titik kilometer. Jarak Banda Aceh ke Medan. Saya sudah tulis jawabannya di sini adik-adik. Jarak Aceh ke Medan adalah 5 cm. Skalanya 1:12 juta. Jarak sebenarnya adalah rumusnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya tadi ini 5 cm ditulis di sini dibagi skalanya ini 1:12 juta. Banding ini bisa bagi atau bisa penulisannya seperti ini adik-adik, per. Ya, tanda per, 1/12 juta. Setelah itu 5 cm-nya ini tetap ditulis, kemudian bagi sesuai dengan rumus-rumus pecahan. Bagi berubah menjadi kali, 1/12 juta dibalik menjadi 12 juta per 1. Setelah itu 5 dikali 12 juta sama dengan hasilnya 60 juta. 60 juta itu masih dalam satuan cm. Kita harus ubah ke kilometer. Cm ke kilometer itu naik 5 tangga, berarti dibagi 100.000. 100.000 ini nolnya ada 5, berarti kita coret 5. Yang 60 juta ini juga dicoret nolnya 5. Sehingga yang belum dicoret tinggal 600. Jadi hasilnya adalah 600 km. Nomor 2, skala 1:2000. Tinggi gedung sebenarnya adalah titik-titik meter. Setelah diukur menggunakan penggaris, tinggi gedung pada peta atau pada denah itu adalah 3,5 cm. Jika skalanya 1:2000, tinggi sebenarnya adalah rumusnya jarak peta dibagi skala seperti tadi. Tinggi pada petanya adalah 3,5 cm dibagi skalanya adalah 1/2000. 3,5 artinya 35/10. Bagi berubah menjadi kali, 1/2000 dibalik menjadi 2000/1. 2000 dibagi 10 hasilnya 200. 200 dikali 35 hasilnya 7000, masih dalam satuan cm. 7000 cm jika dirubah menjadi meter akan dibagi 10. Akan dibagi 100 atau dicoret nolnya 2. Tinggallah 70 meter. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 70 meter. Yang C, skala 1:5.200.000. Jarak Semarang dan Surabaya sebenarnya adalah, setelah diukur menggunakan penggaris, jarak Semarang ke Surabaya itu adalah 5 cm. Jika skalanya 1:5.200.000, jarak sebenarnya adalah rumusnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada petanya tadi adalah 5 cm. Skalanya adalah 1/5.200.000 atau 1/5.200.000. 5 cm-nya tetap bagi menjadi kali 1/5.200.000 dibalik menjadi 5.200.000 per 1. Ya, langsung saja ya, 5 dikali 5.200.000 itu masih dalam satuan cm. Untuk menjadikan ke km harus dibagi 100.000. Maka itu langsung saya garis di sini untuk dibagi 100.000. 100.000 itu nolnya ada 5 adik-adik, sehingga 5.200.000 ini nolnya dicoret juga 5. Yang tidak dicoret tinggallah 52. 52 dikali 5 sama dengan 260 km. Jadi jarak Semarang ke Surabaya sebenarnya adalah 260 km. Kemudian yang D, ukurlah gambar rumahnya. Jika skalanya 1:300, tinggi rumah sebenarnya adalah berapa meter? Tinggi rumah pada peta adalah di 3 cm setelah diukur.
Jika skalanya 1:300, tinggi sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Tinggi pada petanya 3 cm dibagi skalanya 1/300. Sama dengan 3-nya tetap bagi menjadi kali 1/300 menjadi 300/1. 3 dikali 300 sama dengan 900. 900 ini masih dalam satuan cm. Untuk dijadikan ke meter kita harus bagi 100. 900 dibagi 100 hasilnya adalah 9 meter. Jadi tinggi rumah sebenarnya adalah 9 meter. Yang terakhir, jarak skalanya 1/250, lebar kantor pos sebenarnya adalah titik-titik meter. Lebar kantor pos pada peta setelah diukur menggunakan penggaris adalah 4 cm. Jika skalanya 1:250, lebar sebenarnya adalah, rumusnya ditulis dulu, jarak peta dibagi skala. Jarak petanya tadi 4 cm dibagi skalanya 1/250. 4 cm-nya tetap bagi menjadi kali 1/250 dibalik menjadi 250/1. 4 dikali 250 dibagi 1 hasilnya adalah 1000. 1000 ini masih dalam satuan cm. Jika ingin dirubah menjadi meter harus dibagi dengan 100. Dicoret nolnya 2. Jadi hasilnya adalah 10 meter. Jadi lebar kantor pos sebenarnya adalah 10 meter. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2, jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta 2,5 cm, berapakah skala peta tersebut? Baiklah, jarak sebenarnya 50 km. Ini harus kita rubah dulu menjadi cm. Km ke cm itu turun 5 anak tangga, berarti dikali 100.000. 100.000 itu nolnya ada 5 adik-adik, sehingga caranya ya 50 ditulis ulang ditambahkan 5 nol, berarti 5 juta cm. Kemudian jarak pada peta 2,5 cm. Cara mencari skalanya adalah jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak petanya tadi 2,5 cm, jarak sebenarnya tadi adalah 5 juta cm. Agar tidak ada koma di sini, kita harus kalikan 2,5 dan 5 juta ini sama-sama dikali 10. 2,5 dikali 10 sama dengan 25. 5 juta dikali 10 sama dengan 50 juta. Setelah itu 25 banding 50 juta ini harus kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 25. 25 dibagi 25 hasilnya saya taruh di sini yaitu 1. 50 juta dibagi 25 hasilnya 2 juta. Jadi skalanya adalah 1 banding 2 juta. Nomor 3, jarak sebenarnya kota P dengan kota Q adalah 160 km. Jika skala sebuah peta adalah 1 banding 2 juta, berapa cm jarak kedua kota tersebut pada peta? Berapa cm? Berarti semua harus dirubah menjadi cm. Contohnya seperti ini. Jarak sebenarnya adalah 160 km. Langsung kita jadikan ke cm. Tinggal ditambah nolnya 5. Kalau ditambah nolnya 5, ditambah nolnya ini berarti ada 6 nolnya sekarang, berarti 16 juta cm. Jika skalanya 1 banding 2 juta, maka jarak peta rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi adalah 16 juta. Dikali skalanya adalah 1/2 juta. Ini kalau ada model seperti ini adik-adik tinggal 16 juta dibagi 2 juta. 2 juta itu nolnya ada 6, dicoret 6. Ini juga dicoret 6. Tinggallah 16. 16/2. 16/2 artinya 16 dibagi 2. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 8 cm. Nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 30 meter kali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1 banding 200. Tentukan luas taman pada denah. Sebelum kita cari luasnya, kita harus mencari ukurannya masing-masing ini pada denah.
Oke, saya jelaskan lagi. Itu kan tadi berarti 30 kali 20 berarti panjang dikali lebar. Kalau panjang tamannya adalah 30 meter, berarti itu aslinya adalah 300 cm. Kita jadikan dulu ke cm semuanya ya adik-adik ya, karena kita mau mencari panjang pada denah. Dalam satuan cm pastinya, sehingga semua panjang taman dan lebar taman tadi yang meter satuannya diubah ke cm dengan cara dikali 100 atau ditambahkan nolnya 2. Contoh ini panjang taman sebenarnya 300 meter. Meter dirubah ke cm ditambah nolnya 2 aja, 30 ditambah nolnya 2 jadinya 3000 cm. Lebar taman pada sebenarnya adalah 20 meter. 20 meter dirubah ke cm menjadi tambahkan nolnya 2 menjadi 2000 cm. Jika skalanya 1:200, kita cari dulu panjang taman pada denah. Panjang taman pada denah caranya adalah panjang sebenarnya dikali skala. Panjang sebenarnya tadi ini 3000 cm dikali dengan skalanya ini 1/200. 3000 dibagi 200 sama dengan 15 cm. Jadi panjang taman pada denah adalah 15 cm. Setelah panjang taman, sekarang lebar taman. Lebar taman pada denah berapa? Caranya adalah lebar sebenarnya dikali skala. Lebar sebenarnya tadi di sini adalah 20 meter atau 2000 cm. Kita pakai 2000 cm-nya. Taruh di sini 2000-nya. Dikali dengan skalanya yang ini tadi 1/200. Setelah itu 2000 dibagi 200, hasilnya adalah 10 cm. Jadi sudah kita dapat panjang taman pada denah 15 cm, lebar taman pada denah 10 cm. Jadi jika kita disuruh mencari luas pada denah ya tinggal panjang dikali lebar. Panjangnya tadi ini adik-adik 15 cm, taruh di sini. Lebarnya adalah ini 10 cm, taruh di sini. Kalau dikalikan 15 dikali 10 hasilnya adalah 150 cm pangkat 2. Jadi luas pada denah adalah 150 cm pangkat 2. Nomor 5 sekarang ya. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm pangkat 2. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1:160. Tentukan keliling tanah sebenarnya. Kita nyari keliling tanah sebenarnya. Ini tadi ya. Luas pada peta adalah 400 cm pangkat 2. Berarti ini persegi ya adik-adik ya. Kita cari dulu sisi pada petanya. Pada denah, sisi pada denah berarti akar dari 400 cm pangkat 2 adalah 20 cm. Setelah itu jika skalanya 1:160, berapakah sisi sebenarnya? Berapakah yang ditanya tadi apa? Maaf. Nomor 5. Tentukan keliling ya. Keliling sebenarnya kita harus tahu sisi sebenarnya dulu ya. Oke, sisi pada peta 20 cm. Skalanya 1:160. Kita cari dulu sisi sebenarnya. Caranya adalah sisi peta dibagi skala. Sisi berapa di sini? 20 cm. Taruh di sini. Dibagi dengan skalanya berapa? 1/160. 20 cm-nya tetap bagi menjadi kali 1/160 dibalik menjadi 160/1. 20 dikali 160 hasilnya adalah 3200 cm. Ini satuannya masih cm. Kita ubah satuannya itu menjadi meter dengan cara dibagi 100. 3200/100 atau dibagi 100 hasilnya adalah 32 meter. Jadi sisi sebenarnya adalah 32 meter. Kalau sudah kita tahu sisi sebenarnya 32 meter, kita akan gampang atau mudah mencari keliling sebenarnya. Rumus keliling dari sebuah persegi adalah 4 kali sisi. Berarti 4 dikali ini 32. Sorry, ini bukan cm ya, meter. Sebentar. Saya ulangi, keliling sebenarnya adalah 4 kali sisi. Berarti 4 kali 32 meter. 4 kali 32 meter hasilnya adalah 128 meter. Jadi keliling sebenarnya adalah 108 meter.
Nomor 6, sepetak lahan perkebunan berukuran 100 meter dikali 150 meter. Lahan tersebut akan digambar dengan skala 1:1000. Tentukan ukuran lahan tersebut pada gambar. Dia tidak suruh mengalihkan ya, cuman ukurannya pada gambar berapa. Oke, nomor 6. Sesuai dengan yang diketahui, panjang sebenarnya adalah 100 meter. Kita langsung ubah menjadi cm. 100 meter menjadi cm itu dikali 100. 100 dikali 100 hasilnya ini 10.000 cm. Lebar sebenarnya tadi 150 meter. Kita ubah meter ini menjadi cm dengan dikalikan 100 ditambah nolnya 2. 150 tambah nolnya 2 atau dikali 100 sama dengan 15.000 cm. Jika skalanya 1:1000, untuk mencari panjang dulu ya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Kita cari panjangnya dulu adik-adik. Panjang pada peta rumusnya panjang sebenarnya dikali skala. Panjang sebenarnya tadi berapa? 10.000 cm. Dikali skalanya berapa? 1/1000. 10.000 dibagi 1000 dikali 1 hasilnya adalah 10 cm. Panjang pada peta 10 cm. Lebar pada peta, caranya panjang sebenarnya dikali skala. Panjang sebenarnya atau lebar sebenarnya tadi adalah 15.000 cm, taruh di sini, dikali skalanya tadi. Lihat di sini, 1/1000. 15.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 15 cm. Jadi tadi ukuran sebenarnya tadi adalah 100 meter dikali 150 meter. Ya, sekarang menjadi ukuran pada gambar adalah 10 cm ini tadi dikali 15 cm yang ini. Jadi ukuran 100 meter dikali 150 meter berubah menjadi 10 cm kali 15 cm. Itu ukuran pada gambar. Oke adik-adik, itu jawabannya. Sekarang nomor 7. Jarak kota Solo dan Yogyakarta 60 km jika kedua kota tersebut digambar pada sebuah peta dengan jarak 50 cm. Berapa skala peta tersebut? Kita mencari skala adik-adik. Saya ulangi, jarak pada peta tadi 18 cm. Yang mana tadi nomor berapa? Nomor 7 ya, sorry. Saya ulangi, jarak sebenarnya tadi 60 km, kita rubah langsung menjadi cm. Tinggal dikalikan 100.000 atau ditambah nolnya 5. 60 ditambah nolnya 5 atau dikali 100.000 hasilnya adalah 6 juta cm. Jarak pada petanya 50 cm, jadi skalanya berapa? Cara mencari skala rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak pada peta tadi yang ini 50 cm taruh di sini. Dibagi atau dibanding jarak sebenarnya tadi 6 juta cm di sini. Kemudian 50 cm dan 6 juta cm ini kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 50. 50 dibagi 50 hasilnya adalah 1. 6 juta dibagi 50 hasilnya adalah 120.000. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 120.000. Nomor 8, pada peta jarak K dan kota L adalah 18 cm. Jika skala pada peta tersebut adalah 1:1.250.000, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Ini dia jarak pada petanya 18 cm. Skalanya 1:1.250.000. Cara mencari jarak sebenarnya berapa? Caranya adalah jarak peta dibagi skala. Jarak petanya tadi 18 cm, taruh di sini. Dibagi skalanya tadi 1/1.250.000. 18 cm-nya tetap bagi menjadi kali 1/1.250 dibalik menjadi 1.250.000 per 1. 18 kali 1.250.000 adalah 22.500.000. Ini satuannya masih cm. Kalau kita rubah ke km, kita tinggal bagi 100.000. Tinggal dicoret nolnya 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang belum dicoret adalah 225 km. Jadi itulah hasilnya. Jarak sebenarnya adalah 225 km.
Nomor 9, sebuah denah rumah tampak seperti gambar di samping, tentukan luas tanah sebenarnya. Ini ada sisi atas, sisi bawah, dan tinggi. Yang ditanyakan adalah tentukan luas tanah sebenarnya. Sebelum kita cari luasnya, kita harus cari dulu sisi-sisi sebenarnya. Oke, nomor 9. Panjang sisi atas sebenarnya. Caranya adalah 12 cm dikali skala. Skalanya tadi berapa? Skalanya tadi 1. Ini sini dia. Skalanya 1 banding 150. Jadi kita kalikan 150 semua nanti ya adik-adik ya. Oke, 12 cm dibagi 150. 12 cm-nya tetap, bagi menjadi kali 1 per 150 dirubah menjadi 150 per 1. 12 kali 150 hasilnya 1800 cm. Kalau mau jadikan meter berarti 1800 dibagi 100, hasilnya 18 meter. Itu panjang sisi atasnya ini. Berarti sisi atasnya ini sebenarnya adalah 18 meter. Kalau digambar 12 cm, kalau sebenarnya 18 meter. Kemudian kita cari panjang sisi bawah sebenarnya. Di sini sisi bawahnya 15 cm. Kalau dikalikan dengan skala jadinya berapa meter? Baiklah, 15 cm dibagi skalanya 1 per 150. 15-nya tetap, bagi menjadi kali 1 per 150 dibalik menjadi 150 per 1. 15 kali 150 dibagi 1 hasilnya adalah 2250. 2250 ini masih satuannya cm. Kalau dijadikan ke meter dibagi 100. 2250 dibagi 100 hasilnya adalah 22,5 meter. Jadi ini 15 cm pada gambar. Panjang sebenarnya adalah 22,5 meter. Kemudian tinggi sebenarnya yang sebelah sisi ini adik-adik. Tinggi sebenarnya berapa? Cara mencarinya adalah 8 dibagi skalanya 1 per 150. 8-nya tetap, bagi menjadi kali 1 per 150 dibalik menjadi 150 per 1. 8 dikali 150 dibagi 1 hasilnya adalah 1200. Masih dalam satuan cm. 1200 cm jika dirubah menjadi meter dibagi 100. 1200 dibagi 100 hasilnya adalah 12 meter. Sudah dapat bahwasanya ini pada gambar 8 cm, tapi sesungguhnya ukurannya adalah 12 meter. Setelah itu kita cari apa adik-adik tadi? Luas. Luas sebuah trapesium rumusnya adalah A ditambah B dikali tinggi. A itu sisi atas, B itu sisi bawah, dikali T itu tinggi, dibagi 2. Sisi atasnya tadi di sini adalah 18 meter. Sisi bawahnya adalah 22,5 meter. 18 meter ditambah 22,5 meter, terus dikali 12 meter dibagi 2. 8 meter ditambah 22,5 meter ditambahkan dulu adik-adik, hasilnya adalah 40,5. Baru dikali ini tadi 12, baru dibagi 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, dicoret ini 12 dibagi 2. Hasilnya 6, sehingga 40,5 dikali 6 hasilnya adalah 243 meter persegi. Jadi luas bangunan yang berbentuk trapesium tadi, luas sebenarnya adalah 243 meter persegi. Sekarang yang terakhir adalah nomor 10. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 2.500.000. Jika jarak dua kota sebenarnya pada peta tersebut adalah 375 km, berapakah jarak kedua kota tersebut pada peta? Kita cari jaraknya pada peta. Oke, diketahui skalanya 1 banding 2.500.000. Jika jarak sebenarnya adalah 375 km. Ini kita jadikan ke cm adik-adik, tinggal ditambah nolnya 5. Kalau ditambah nolnya 5 jadinya 37.500.000 cm. Kita cari jarak pada petanya ya. Ya, jarak pada petanya rumusnya adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jarak sebenarnya tadi di sini ada 375 menjadi cm, 37.500.000 taruh di sini. Kemudian dikali skalanya adalah 1 per 2.500.000.
37.500.000 dibagi 2.500.000 dicoret aja, nolnya 5. Nolnya 5 juga dicoret, tinggal 375 dibagi dengan 25. Terus dikali 1, hasilnya adalah 15 cm. Jadi panjang atau jarak pada peta adalah 15 cm. Itu yang nomor 10, berarti selesai sudah video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi agar adik-adik paham cara-cara dalam matematika. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku ESPS Matematika kelas 5 dengan mudah. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.